Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Zalin Firdaus dari kelas Informatika 8. Video ini adalah video untuk ujian akhir semester ganjil mata kuliah pengantar ilmu komputer. Seperti yang kita tahu, komputer sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan manusia. Dan kali ini saya akan membahas perulangan materi sistem perangkat lunak atau sistem software yang merupakan salah satu bagian terpenting dalam komputer. Sistem software adalah salah satu bagian komputer yang tidak berbentuk fisik dan tidak dapat dipegang atau dilihat secara langsung. Namun, sistem software ini sangat penting karena melalui software inilah suatu komputer dapat menjalankan perintah dari user atau pengguna. Sebelum mengenal lebih jauh apa itu sistem software, alangkah baiknya kita memahami dulu apa perbedaan sistem software dan aplikasi software. Aplikasi software adalah jenis software yang dirancang untuk menyelesaikan tugas-tugas yang spesifik dalam operasi sistem. Sedangkan sistem software adalah jenis software yang dirancang untuk berkomunikasi dengan hardware atau bahkan dengan aplikasi software sendiri. Pembagian sistem software. Sistem software dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah sistem operasi. Sistem operasi adalah sistem software yang mengatur sumber daya dari hardware. Tanpa sistem operasi, pengguna tidak dapat menjalankan program aplikasi pada komputer mereka. Yang kedua adalah utility. Utility software adalah sistem software yang dirancang untuk membantu, menganalisa, mengkonfigurasi, mengoptimalkan, atau bahkan merawat software. Yang ketiga, ada device driver. Device driver atau pemacu peranti adalah komponen software yang mengizinkan sebuah sistem komputer untuk berkomunikasi dengan hardware atau disebut juga sebagai perangkat keras. Dan yang terakhir adalah language translator. Kita bahas salah satu yang paling penting, sistem operasi. Sistem operasi dapat menjalankan beberapa tugas, antara lain mengelola sumber daya komputer, mengkoordinasikan penyimpanan, memantau kinerja sistem komputer, memberikan keamanan, menjalankan aplikasi, menghidupkan komputer, dan lain sebagainya. Ada beberapa fitur yang kita temukan sehari-hari di komputer yang ternyata merupakan sistem operasi, seperti icon, kursor, dan lain-lain. Sistem operasi dikategorikan menjadi 3, yaitu sistem operasi tertanam, sistem operasi yang berdiri sendiri, dan sistem operasi jaringan. Operasi tertanam biasanya pada smartphone dan smartwatch. Operasi yang berdiri sendiri disebut juga dengan sistem operasi desktop. Sedangkan sistem operasi jaringan seperti Windows Server, Unix, dan Linux. Perbedaan sistem operasi mobile dan sistem operasi desktop. Sistem operasi mobile biasanya tertanam, tidak terlalu rumit, dan hanya terdapat pada mobile. Sistem operasi mobile yang terkenal seperti Android, Windows Phone, dan iOS. Dengan sistem operasi desktop merupakan sistem operasi yang biasanya hanya digunakan oleh satu individu. Sistem operasi desktop yang terkenal ada yang seperti macOS, Unix, Linux, dan Windows. Setelah mengenal sistem operasi, kita juga harus mengenal apa itu virtualisasi. Nah, virtualisasi ini adalah salah satu kemampuan komputer untuk mendukung adanya dua sistem operasi yang dijalankan dalam satu perangkat. Seperti contohnya, ada komputer Mac OS X yang bisa menjalankan sistem operasi Windows dan iOS dalam satu perangkat. Lanjut ke salah satu sistem software yang sangat amat penting, yaitu utility. Utility software adalah sistem software yang membantu fungsi dari komputer agar dapat berjalan dengan baik dan lancar. Selain itu, utility software juga sangat membantu sistem operasi dalam mengelola, mengatur, memelihara, menganalisa, dan mengoptimalkan sistem komputer. Berikut adalah utility yang paling sering digunakan. Yang pertama, ada pemecah masalah atau program diagnostik. Yang kedua, ada program antivirus yang tentu saja untuk melindungi komputer dari virus. Dan yang ketiga adalah program percadangan. Program percadangan ini adalah program kompres file agar penyimpanan lebih efisien dan juga mencadangkan jika ada file yang tidak sengaja terhapus. Sekian presentasi pengulangan materi dari saya. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan kata atau kesalahan penyampaian dan kesalahan yang lainnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.